Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah Oji Praniko. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya salah satu peserta KKN Mandiri 2020 dan KKN ini saya laksanakan di Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tema yang saya bawakan pada program KKN ini adalah edukasi sistem pertanian hidroponik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Negeri Baru di pandemi COVID-19. Dan program KKN saya ini dibimbing langsung oleh Ibu Wahyuni Umamiah Rahab, SPMP. Oke, langsung kita saksikan kegiatan saya. Ciao. Baik, kegiatan saya dan teman saya yang pertama yaitu pembagian masker pada peserta pawai yang dianjurkan oleh pemerintah bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada kegiatan kedua, saya mengikuti pawai akbar yang diadakan di Kelurahan Negeri Baru. Nah, jadi pawai akbar ini diadakan untuk memperingati Tahun Baru Islam, dan tujuan dari pawai akbar ini diadakan adalah sebagai wadah untuk dapat membangun masyarakat Kelurahan Negeri Baru yang santun, anggun, unggul, dan maju. Nah, jadi setelah siap melakukan kegiatan pawai akbar, selanjutnya saya mengedukasi sistem pertanian hidroponik. Tapi pertama-tama saya akan jelaskan dulu apakah itu hidroponik dan apa kelebihannya, kemudian bahan dan alat-alatnya. Pengertian dari hidroponik yaitu suatu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, tetapi memanfaatkan air larutan mineral bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman dan bahan lainnya sebagai pengganti media tanah yang mengandung unsur hara. Nah, kemudian kelebihan dari hidroponik ini adalah penggunaan lahan lebih efisien, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. Kemudian penggunaan pupuk dan air lebih efisien dan pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Kemudian bahan yang digunakan adalah rockwool, aquacarp, benih bayam merah dan sawi manis, kemudian nutrisi AB mix, bambu, serabut kelapa, dan juga tali plastik. Dan alat yang digunakan seperti parang, pisau, gergaji, dan meteran. Nah, jadi bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan hidroponik kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya akan mempersiapkan bahan dan alat yang akan saya gunakan untuk saya jadikan praktik dan contoh untuk adik-adik dan ibu-ibu di Kelurahan Negeri Baru. Nah, jadi setelah persiapan bahan dan alat, saya akan merakit rak hidroponiknya
yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kaki dari rak hidroponik panjangnya 1 meter, kemudian palang pertamanya itu untuk penahannya yaitu 1 meter, palang yang kedua 1 meter 30, kemudian yang paling ketiga yaitu 1,5 meter. Nah, jadi pada tahap pertama ini saya melubangi tanah, tujuannya untuk tempat menancapkannya kaki rak hidroponik, tujuannya agar supaya kuat dan kokoh. Dan kemudian bahan yang digunakan dalam rak hidroponik ini adalah bambu dan tali plastik, kemudian alatnya adalah parang dan pisau. Kemudian pada tahap 2 ini saya mengikat bambu untuk sebagai tempat media hidroponiknya, yang dimana panjang bambu ini adalah 4 meter, dan setiap pada bambu penahan saya ikat masing-masing 2 bambu yang bertujuan untuk mengapit media hidroponiknya agar supaya kuat dan tidak mudah jatuh. Hanya segitu saja perakitan rak hidroponik saya, tidak sulit tetapi mudah dan simple. Selanjutnya kegiatan saya adalah memberikan materi kepada adik-adik dan ibu-ibu di Kelurahan Negeri Baru tentang sistem budidaya hidroponik. Cara bertanam tentang hidroponik. Jadi abang membawakan suatu program. Kopi sebulan kakiku. Sistem pertanian hidroponik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa di Desa Satu dengan pandemi COVID-19. Jadi hidroponik itu merupakan suatu sistem bertanam menggunakan air ditambah dengan nutrisi. Selain itu ada juga alat-alat selainnya juga seperti kerikil, gabah, pasir, dan parang, batu bata, potongan kayu. Nah, jadi abang sini cuma membuat secara simpel aja dari batu. Jadi, bentar deh. Alatnya itu seperti serbuk sampah, kemudian ini mikrofon. Cuma sederhana aja. Kemudian Apa tuh? Bang, dalamnya apa? Saung. Kalau bisa megangan HP ya bang? Bisa megangan HP ya bang? Biar abang bantu sama abang. tanah lagi. Makanya didengerin. Pegang gini aja ya. Jangan Sampai lama. Kita praktek sempat nggak? sampai siap. Kita praktekkan ya. Ya. Nah, pada video ini saya akan mempraktikkan cara pembuatan hidroponik yang saya lakukan kepada adik-adik dan ibu-ibu di Kelurahan Negeri Baru. Nah, jadi tahap pertama saya melakukan perendaman benih bayam merah dan sawi manis selama 5 menit. Kemudian saya memotong serabut kelapa untuk mengepaskan ke aquacup. Nah, jadi fungsi dari serabut kelapa ini adalah untuk mempermudah akar untuk menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, selanjutnya saya akan mempersiapkan aquacup dan kemudian akan saya isi dengan air
Kurang lebih takaran dari aqua cup ini adalah 800 ml. Nah, jadi pada tahap 3 ini saya akan memberikan nutrisi mix AB dengan takaran 1 liter air dengan nutrisi mix AB yaitu 3 ml. Nah, jadi nutrisi mix AB ini mengandung unsur makro dan mikro. Unsur makronya yaitu seperti kalsium, amonium sulfat, kalium nitrat, kalium dihidrofosfat, amonium sulfat, kalium sulfat, magnesium sulfat, dan asam borik. Kemudian unsur mikronya yaitu Fe, Mn, Cu, Zn, dan boron. Kemudian pada tahap 4 ini saya akan mempersiapkan tutup aqua cup. Nah, jadi fungsi dari tutup aqua cup ini adalah untuk tempat rockwool, kemudian untuk tempat serbet kelapa. Nah, jadi rockwool tadi itu kita taruh di atasnya, kemudian serbet kelapa itu kita taruh di bawahnya pas di lubang dari tutup aqua cup tersebut. Lalu pada tahap terakhir yaitu tahap 5, saya menanam benih bayam merah dan sawi manis ke rockwool. Setelah itu saya akan taruh di atas tutup aqua cup, kemudian jadilah hidroponik yang saya praktikkan untuk anak-anak dan ibu-ibu di Kelurahan Negeri Baru.